Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Queen Al-Falah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni kita sudah memasuki bab 2 mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan subbab materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ada yang masih ingat ada berapa macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, betul. Ada 4 macam norma ya. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, sebelum ke pembahasan materi, coba kalian lihat gambar tersebut. Kira-kira apa norma yang dilanggar oleh ketiga remaja ini? Ya, betul. Ketiga remaja ini telah melanggar norma hukum. Jadi sudah jelas bahwasanya pemerintah ini telah membuat kebijakan atau peraturan bahwa anak-anak atau remaja yang belum genap berusia 17 tahun ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Tambah lagi kedua remaja ini tidak memakai helm ya. Jadi Bapak polisi ini memberikan sanksi yang tegas berupa tilang kepada ketiga remaja ini karena remaja ini telah melanggar norma hukum. Nah, berbicara mengenai norma hukum, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai sumber hukum dan tingkatan norma. Sudah siap semua? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, apa itu sumber hukum? Sumber hukum merupakan segala hal yang dapat menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang harus dipatuhi dan jika dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Jadi maksudnya memaksa, ini suatu hukum atau aturan yang ada harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yakni ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formal. Kita bahas satu persatu ya. Untuk sumber hukum material merupakan sumber hukum yang didasarkan pada faktor pembentukan hukum. Ya, atau bisa diartikan apa saja sih faktor-faktor yang membentuk dari isi hukum tersebut, apakah dari faktor sosial atau ekonomi, politik, budaya, ini yang ikut berpengaruh terhadap pembentukan isi suatu hukum. Ini dinamakan sumber hukum material. Nah, sedangkan sumber hukum formal, yakni tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Untuk sumber hukum formal, itu ada 5. Yang pertama ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Kita bahas bersama-sama untuk sumber hukum formal. Yang pertama yakni undang-undang. Undang-undang yaitu suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara. Contoh dari undang-undang ada undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, ini termasuk di dalam undang-undang. Sumber hukum formal yang kedua yakni jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan sebagai dasar keputusan oleh hakim lain untuk mengadili atau menyelesaikan masalah yang sama atau serupa. Yang ketiga traktat. Traktat yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau lebih, atau dengan kata lain perjanjian antar negara. Contoh dari traktat, ini perjanjian batas wilayah antara negara Indonesia dengan Timor Leste yang harus ditaati oleh kedua negara. Ini dinamakan atau contoh dari traktat. Selanjutnya yaitu kebiasaan. Kebiasaan yaitu perbuatan manusia yang biasa dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan ini tidak dibuat oleh lembaga negara, melainkan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.
Sehingga jika tidak dilakukan, dianggap telah melanggar kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hakim dalam pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Masuki materi yang selanjutnya yaitu tingkatan norma. Jadi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ini memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat seperti apa? Ya, karena norma ini berisi peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh suatu masyarakat. Jadi apabila dilanggar ini kan akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi masyarakat harus tunduk atau patuh terhadap norma tersebut. Nah, kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap norma yang berlaku itu dinamakan daya ikat. Nah, daya ikat ini ada yang bersifat lemah dan ada yang bersifat kuat. Jika daya ikatnya atau kekuatan mengikatnya itu lemah, berarti sanksi dan aturan dalam masyarakatnya itu kurang tegas. Nah, kalau jika aturannya dan sanksinya tegas, itu memiliki daya ikat yang kuat di dalam masyarakat. Atau banyak masyarakat yang tidak berani melanggar suatu norma tersebut karena sanksi dan aturannya itu tegas. Sehingga masyarakat itu sangat patuh atau sangat taat terhadap norma tersebut. Nah, bisa kalian lihat di gambar piramida. Ini ada 4 tingkatan norma. Yang pertama cara atau usage, yang kedua kebiasaan atau folkways, yang ketiga tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adat istiadat. Nah, untuk di piramida yang paling bawah atau cara atau usage, ini daya ikatnya paling lemah. Terus kebiasaan atau folkways, ini daya ikatnya ini lebih kuat daripada usage. Yang ketiga tata kelakuan atau mores, ini lebih kuat lagi dari kebiasaan dan cara. Dan yang terakhir yang paling tinggi atau yang di puncak, ini adat istiadat, memiliki daya ikat yang paling kuat. Sehingga di adat istiadat ini tidak banyak masyarakat yang berani melanggar karena peraturannya itu sangat tegas dan sanksinya pun juga sangat tegas, sehingga masyarakat sangat tunduk atau taat terhadap peraturan-peraturan tersebut. Kita bahas satu persatu biar lebih jelas tingkatan norma ini. Nah, yang pertama yaitu tingkatan norma yang di piramida tadi paling bawah, yaitu cara atau usage. Nah, cara atau usage ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Daya pengikat di tingkatan norma cara atau usage ini lemah, sanksinya tidak tegas atau teguran. Jadi masih banyak yang melanggar ini karena ya sanksi dan aturannya tidak begitu tegas. Contohnya apa? Bersendawa di sembarang tempat, meludah di sembarang tempat, atau berbicara ketika mulut sedang penuh dengan makanan. Ini mungkin cukup ditegur saja kalau melanggar ini. Jadinya masih banyak atau sering kita jumpai contoh-contoh perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan tingkatan norma cara atau usage. Apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Kalau kurang paham nanti langsung japri Bu Guru saja ya. Oke, yang kedua atau kebiasaan atau folkways. Kebiasaan tadi bisa dilihat di piramida di atasnya cara atau usage, yang berarti daya ikatnya lebih kuat daripada cara atau usage. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik dalam bentuk yang sama. Nah, kebiasaan ini merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebiasaan yang atau perilaku yang ada di masyarakat, ini dianggap melanggar suatu norma. Daya pengikatnya lebih kuat dibanding dengan cara atau usage. Bisa dilihat ya tadi di piramida. Kemudian sanksinya lebih tegas dari cara atau usage berupa cemooh atau ejekan. Kalau usage tadi atau cuma berupa teguran, kalau ini sudah berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya, mematuhi orang yang lebih tua.
terus pada hari raya keagamaan mengunjungi kerabat atau saudara yang lebih tua. Ini misal kita tidak patuh kepada orang tua kan otomatis juga akan diejek oleh lingkungan sekitar. Sudah bisa dipahami ya? Oke, tingkatan norma yang selanjutnya yaitu tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Nah, karena perilaku ini dijadikan sebagai alat pengawas, jadi masyarakat tuh sudah seperti mengklasifikasi atau mengelompok-kelompokkan tindakan-tindakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilanggar, ini akan mendapatkan sanksi yang berat. Jadi sanksinya untuk tata kelakuan Tomores ini bersifat tegas dan sanksinya berat bagi pelanggarnya, seperti dikucilkan, dipenjara, dan lain-lain. Contohnya apa saja? Jadi larangan menggunakan narkoba, larangan minum minuman keras, dan larangan membunuh. Merupakan contoh-contoh perilaku yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan, ini akan mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya, tingkatan norma yang terakhir yang di piramida tadi paling atas dan memiliki daya ikat yang paling kuat, yakni adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik. Sanksinya mendapat hukuman penolakan dari masyarakat ataupun sanksi berat lainnya. Nah, kalau melanggar dari adat istiadat ini bisa fatal ya, bahkan bisa dikeluarkan dari kelompok adat. Gitu ya, memberikan sanksi siapa kalau untuk kelompok adat? Yaitu orang yang mengetahui seluk-beluk adat. Biasanya yang memberi sanksi itu ketua adat atau pemangku adat. Contoh adat istiadat ini merupakan pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu dalam masyarakat adat. Ada contoh seperti larangan merusak hutan pada suku Kajang Taratoa di Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pemangku adat. Apakah sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami? Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, langsung saja nanti Japri Bu Guru langsung tanyakan bagian mana yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Dengan senang hati Bu Guru akan menjelaskan, kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.